Baik, saya akan membacakan materi tentang pengertian penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, baik dari segi angka, deskripsi, verbal, analisis, interpretasi, informasi untuk membuat keputusan. Beberapa istilah dalam penilaian yaitu pengukuran, pengujian, dan evaluasi. Penilaian dilakukan dengan prinsip-prinsip valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, dan sistematis. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang instrumen penilaian di PAUD. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan instrumen hasil penilaian kemampuan anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik adalah jenis penilaian berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses berkegiatan maupun hasil dari kegiatan tersebut. Dalam proses penilaian di PAUD ada 4, yaitu yang pertama penilaian harian, yang kedua penilaian mingguan, yang ketiga penilaian semester, dan terakhir pelaporan. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang manfaat penilaian. Yang pertama itu bagi guru mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Yang kedua itu bagi orang tua memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan minat anak di satuan PAUD. Yang ketiga itu bagi anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang pedoman penilaian PAUD. Yang pertama itu checklist. Ada 4 skala untuk menentukan status perkembangan anak, yaitu BB, MB, BSH, dan BSB. Yang kedua itu catatan anekdot. Catatan ini digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan harian, mencatat kegiatan anak selama melakukan kegiatan setiap harinya. Yang ketiga itu hasil karya, merupakan buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Misalnya gambaran, lukisan, lipatan, kolase, hasil guntingan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan kembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruhi subjektivitas penilai sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Keempat, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Ketujuh, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dan yang terakhir, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan.
hasil observasi yang kami dapatkan di PAUD Sultan Kaimuddin bahwa asesmen harian guru dilakukan di sepanjang kegiatan proses pembelajaran anak. Seorang guru mengambil sebuah foto atau gambar anak sebagai bukti dokumentasi. Yang selanjutnya, data-data ini dimasukkan ke dalam instrumen asesmen yang dibuat guru, yaitu anekdot, checklist, dan hasil karya. Berikut merupakan instrumen penilaian harian yang ada di dalam PAUD Sultan Kaimuddin dengan menggunakan penilaian harian kelas mingguan dengan menggunakan 4 skala penilaian, yaitu BB, MB, BSH, dan BSB. Kemudian data ini dimasukkan ke dalam laporan perkembangan anak. Selanjutnya, checklist. Dalam checklist ini, cara untuk mengisi format penilaian, guru akan melihat pencapaian perkembangan anak dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada hasil karya. Berikut adalah hasil karya anak yang difoto dan disimpan dalam sebuah buku album. Dalam setiap hasil karya anak, guru mengambil gambar anak yang sudah dibuat lalu difoto. Kemudian foto tersebut dicuci lalu ditempel ke dalam buku album yang di dalamnya ada hasil pengamatan dan pencapaian perkembangan setiap anak. Selanjutnya, catatan anekdot. Untuk mengisi format catatan anekdot, guru akan mencatat peristiwa yang dilakukan anak yang biasa dilakukan maupun yang tidak biasa dilakukan. Dalam catatan anekdot ada nama anak, tempat kejadian, waktu, peristiwa, atau perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut. Selanjutnya ada laporan pencapaian anak. Laporan semester ini disampaikan dalam bentuk narasi dengan menggunakan kalimat yang efektif, objektif, atau mudah untuk dipahami. Di dalam laporan semester juga terdapat dokumentasi kegiatan anak dalam setiap aspek perkembangan seperti nilai agama dan moral, aspek perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, perkembangan seni, dan perkembangan kognitif.